Bagaimana cara agar mudah menerima nasihat? Nasihat itu seperti benih ya, seperti benih yang ditaruhkan di tanah. Nah, tanahnya itu adalah hatinya. Bagaimana menjadikan hatimu bisa ditanami oleh benih? Atau bagaimana menjadikan hatimu menjadi hati yang bisa menerima nasihat, sehingga nasihat tersebut masuk ke dalam hatimu dan kemudian menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Itu kan yang diharapkan dari sebuah nasihat. Nah, itu pertanyaannya sama dengan bagaimana cara agar tanah bisa menerima benih yang masuk kemudian menumbuhkannya. Nah, pertanyaannya kurang lebih sama seperti itu. Tanahnya harus tanah yang subur dan tanah yang jauh dari penyakit-penyakitnya. Maka kalau kamu ingin hatimu mudah untuk menerima nasihat, jadikanlah hatimu hati yang subur, hati yang bagus, hati yang bersih, hati yang punya cinta kepada semua umat Nabi Muhammad SAW, hati yang tidak banyak onak durinya, hati yang tidak ada kebencian terhadap hamba-hambanya Allah. Selagi hati kamu punya banyak kebencian, selagi hati kamu punya banyak penyakit-penyakit, akan sulit bagimu untuk bisa menerima nasihat. Dan penyakit-penyakit yang datang kepada hati juga banyak diantaranya adalah dosa-dosa kita. Setiap kali kita mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, ini katanya Nabi Muhammad alaihissalam, idza adnabal abad nakat fi qalbihi nuqtah sauda. Apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka ada satu titik hitam di dalam hatinya yang akan tertoreh di dalam hatinya tersebut. Apabila ia beristighfar, apabila ia bertaubat, akan dihapus. Kalau tidak, kemudian dia berbuat dosa lagi, maka satu titik hitam lagi, berbuat dosa lagi, satu titik hitam lagi, sehingga hatinya kemudian dipenuhi dengan titik-titik hitam. Nah, hati yang seperti ini, hati yang banyak titik-titik hitam dosanya, itu akan menjadi hati yang gelap. Nah, kalau sudah gelap, lama-lama mati. Hatinya ini hati yang gelap, hati yang berpenyakit. Kalau dibiarkan terus-terusan akan menjadi hati yang mati. Kalau udah hati mati, maka nasihat apapun tidak akan bermanfaat baginya. Sama dengan tanah, kalau sudah penuh dengan penyakit-penyakit tanah tersebut, kalau tanahnya tanah yang tidak subur gitu kan, maka akan tidak bermanfaat. Benih sebaik apapun hanya akan menjadi sampah di dalam tanah tersebut, tidak ada artinya apa-apa. Nah, kita kalau mau tahu nih, hati kita gimana sih selama ini, sudah dalam kondisi subur atau kurang subur atau bahkan mati, tinggal dengerin aja nasihat, tinggal kamu tanemin aja benihnya, bisa hidup apa nggak hidup gitu kan. Nah, tinggal kita dengerin aja nasihat. Bagaimana perasaanmu ketika kamu mendengarkan nasihat? Kalau kamu merasa setiap kali dinasehati kamu menolak, dengan kamu berpikir bahwa kalau yang nasehatin orangnya jelek, orangnya buruk, kamu akan berpikir, Allah, diri sendiri aja benerin, ngapain kamu benerin orang lain? Itu pertanda bahwa hati kamu ini bukanlah merupakan hati yang subur, sebab ianya menolak nasihat. Kalau yang nasehatin ternyata orang baik, yang memang tidak berbuat dosa seperti kamu misalnya, kamu akan cari kawan-kawan lain berbuat dosa, dengan kamu berpikir bahwa bukan cuma saya aja kok yang berdosa, banyak banget kok orang yang berdosa kayak saya, kenapa dia nasehatinya cuma saya? Atau ini sudah nggak relevan lagi buat zaman sekarang nasihat ini, seharusnya ini sudah nggak lagi jadi nasihat, orang dosa kayak begituan kan semua orang juga ngerjain. Nah, orang yang seperti ini artinya bahwa dia hatinya sedang tidak subur, hatinya sudah tidak lagi subur. Nah, orang yang seperti ini, kita kalau merasa hati kita kok kayaknya saya begitu ya kalau dinasehatin, yuk kembali, yuk kita balik, yuk kita banyak beristighfar, yuk kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar perlahan-lahan hati kita dibersihkan dari dosa-dosanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memaafkan dosa-dosa kita dan kemudian hati kita menjadi bersih kembali. Dan salah satu cara agar kita hatinya bisa menjadi hati yang subur, hati yang indah, sehingga mudah menerima nasihat, adalah dengan kita mendekat orang-orang soleh, terutamanya manusia paling soleh, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hati itu nular. Kalau kita sering deket-deket sama orang yang hatinya baik, lama-lama hati kita juga jadi akan ikutan baik. Kalau kita sering deket-deket sama orang yang hatinya buruk, nanti kita juga akan lama-lama
ikut-ikutan sama keburukan orang tersebut. Makanya mau mesti pilih-pilih teman. Dan seindah-indah teman, seindah-indah kawan untuk kita berkawan, baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Bersolawatlah kepadanya, bacalah sejarahnya. Setiap kali kamu sedang membaca sejarahnya, kamu membaca solawat kepadanya, kamu artinya sedang duduk manis bersama dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Dan perlahan-lahan dudukmu tersebut apabila mengambil waktu yang banyak dalam hari-harimu, maka akan merubah hatimu perlahan-lahan menjadi hati yang subur, insyaallah hati yang mudah untuk menerima nasihat.